kasih Bapa. Merenungkan segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Dan kami mau jalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kaulah kekuatan kami, Kau pengharapan kami. Jadi persembahan yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari sekali lagi katakan, ya Tuhanku, aku mau bernyanyi bagi Engkau. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Jadi janji kami Tuhan, selama aku hidup. Ya Allah, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Katakan, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah
padamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian hati kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Ini hari yang baru. Ayo bersukacita, bersyukur. Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup kita. Dan ini bukan omong kosong, tapi pasti terjadi pertolongannya. Pasti terjadi mujizat dalam hidup kita. Namun hari ini mari kita mau sama-sama memberi diri, dididik oleh kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, memerdekakan kita, dan menjadi pengingat bagi kita bahwa kita tidak boleh hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya ajak kita untuk buka dalam Roma 12. Roma pasal yang ke-12. Kita baca dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Ada beberapa ayat. Roma 12 ayat 16 sampai 21. Saudara, ini bagi saya ini core, ini penting. Ya, sebagai orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan, biar firman Tuhan ini menasehati kita semua. Karena hari-hari ini mungkin kita agak lost, kita agak lepas, sehingga nilai kekristenan kita bergeser. Ya, kita tahu bahwa kalau kita baca Roma 12, perikopnya itu simple dari ayat 9 mengatakan hiduplah dalam kasih. Ya, bukan dalam penghakiman tetapi dalam kasih. Roma 12 ayat 16 berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Kalimat berikutnya keras, janganlah menganggap dirimu pandai. Atau bahasa sehari-harinya keminter. Ayat 17,
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Meskipun dibicarakan, meskipun ditusuk dari belakang, lakukan yang baik bagi semua orang. 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Belajar berdamai dengan semua orang. Meskipun orang itu pengennya ngajak perang, terus belajar untuk hidup damai. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Saudara, ini nilai-nilai kekristenan. Hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih itu bukan memberi lalu di belakangnya kita mengumpat atau kita kecewa atau kita ngerasani, enggak. Hidup dalam kasih, nilai-nilai kekristenan itu mengajarkan pada kita, jangan berpikir perkara-perkara yang tinggi. Ya. Apa itu perkara yang tinggi? Ambisi-ambisi untuk menjadi kaya raya, berkuasa. Tidak usah terlalu tinggi, berlebihan, mimpi di siang bolong. Lebih baik kita berdoa, bersyukur, percaya Tuhan, kami diberkati berkelimpahan, kami diberkati untuk jadi berkat. Karena untuk bisa jadi berkat itu kita harus melimpah. Kalau nggak melimpah nggak bisa jadi berkat. Jangan berpikir yang terlalu tinggi, nanti kita berat sendiri. Ya, bermimpi boleh, tapi nggak usah dipikirkan terus. Naikkan doamu kepada Tuhan boleh, tapi nggak usah itu dijadikan tuntutan pada Tuhan. Ya. Kemudian, janganlah menganggap dirimu pandai. Aduh, ini sebuah kalimat yang keras. Jadi diri sendiri, sadari bahwa kita terbatas. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Dan tidak usah berusaha selalu menggurui orang. Ya. Contohnya begini. Saya pakai diri saya aja. Saya sedang berolahraga di Gelora Ayani hampir setiap pagi jam 5. Ya. Saya berjalan cepat, saya tidak berlari. Lalu ada orang yang lewat di sebelah saya, ayo lari. Kalau nggak lari nanti nggak kurus-kurus gitu ya. Ini contoh ya. Nah, kelihatannya dia sangat pandai karena dia anggap bahwa lari itu akan menguruskan seseorang. Tapi dia ternyata juga tidak cukup pintar untuk mengerti bahwa setiap orang harus dianalisa bentuk tubuhnya, bisa tidak orang ini berlari. Ya, dokter dan juga Koyo Pak Yohanes Sunardi bilang pada saya, enggak usah lari, jalan cepat. Supaya beban di lutut ini tidak berat, sehingga lututnya baik. Kalau saya berlari, bisa, tapi saya memberi beban yang berlebihan pada lutut saya. Saya mau lutut saya sehat. Tapi waktu itu orang itu lewat, ayo lari, masa dari tadi enggak lari, enggak berkeringat. Nah ini dia. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kadang-kadang kita pun juga bisa gitu, berkata-kata yang menurut kita benar tapi belum tentu relevan dengan orang itu. Ya, hati-hati. Ya. Jangan menganggap diri kita paling pandai. Saya pun juga pernah melakukannya. Saya mengucapkan sesuatu dan kemudian ketika saya ingat lagi apa yang saya katakan, saya bilang, aduh salah. Ampuni Tuhan. Tidak patut ngomong seperti itu. Nah, ini nasihat firman Tuhan.
Ya. Ayat 17. Tapi berikutnya, kalau saudara dilukai, saudara dijahati, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Lakukan apa yang baik. Apa yang baik bagi semua orang? Kalau saudara dijahati, kalau Anda membalas dengan kejahatan, itu bukan sesuatu yang baik. Apa yang baik? Kasihi mereka. Ya. Dan paling penting, lepaskan pengampunan pada mereka. Ampuni mereka supaya kita nggak ada beban. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sekali lagi, ayat 18 ini berbicara mengenai hidup tanpa beban yang tidak penting. Beban-beban yang nggak penting. Cari musuh terus. Karena dirinya dimusuhi, dia sendiri pengen cari musuh terus. Nggak penting, buang-buang waktu. Nanti ke gereja, nggak mau duduk dekat orang yang disukai. Nanti kalau musuhnya banyak, duduk sendirian. Nggak penting, jangan cari musuh. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19, jangan kamu menuntut pembalasan. Nah ini kita perlu banyak belajar. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Kalau saudara dilukai, tidak usah berusaha balas. Pembalasan itu hak Tuhan katanya. Ya. Akulah yang akan menuntut pembalasan, kata firman Tuhan. Kalau kita dilukai seseorang, kita dilecehkan seseorang, diam aja. Tuhan yang akan balas. Ya. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya, lakukan seperti yang Yesus lakukan. Yesus selama di dunia selalu berusaha untuk hidup dalam kasih. Ya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini bukan nilai duniawi. Ini yang diajarkan oleh Yesus kepada Paulus, dan Paulus menuliskan surat kepada warga Roma. Karena waktu itu Roma itu kota metropolitan. Beban hidupnya berat, persaingannya berat, gak gampang. Dan ini nilai-nilai yang diajarkan oleh Paulus supaya tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang percaya yang hidup pada saat itu sampai hari ini. Kita semua tahu kalau zaman sekarang itu nggak pandang bulu kota besar, kota kecil. Pressure itu bisa menyebar kemana-mana karena adanya internet, sosial media. Mari ambil yang baik-baik, jangan ambil yang jahat-jahat. Jangan tiru siapapun idola kita, yang jelek-jeleknya. Jangan jadi netizen yang julid. Ya. Jangan dari orang yang suka ngerasani orang lain. Ya. Berusaha hidup damai. Kalau tidak ngerti, tidak usah sok tahu, tidak usah sok pintar, ya tenang aja, diam aja. Dengarkan aja mereka ngomong apa. Ya, tetap bersyukur, tetap lakukan bagian Anda, ya. Gak usah berusaha membalas walaupun tidak gampang. Untuk bisa tidak balas itu tidak gampang. Butuh kendali Roh Kudus supaya kita tidak membalas. Tapi apapun itu, ini firman Tuhan, jadi kita harus lakukan. Berusahalah hidup dalam kasih, saling mengasihi, saling mencintai, saling mengampuni, dan hidup damai. Ya, jangan nuntut balas, Tuhan yang akan membalas. Ya Pak, saya tidak nuntut, saya tidak balas ngomong di depannya, tapi saya tulis di sosial media. Sami mawon sama saja, tidak usah, lepaskan. Nanti Tuhan yang akan menjadi pembela bagi kita. Ya, ini nilai-nilai yang harus kita ingat dari ayat 16 sampai 21. Tidak usah berpikir yang terlalu tinggi.
pikirkan perkara-perkara yang sederhana. Ya. Nanti yang tidak berada, tidak menjadi teman, tapi cuma berteman dengan orang yang level-level yang tinggi. Baik sih membangun relasi, tapi kita harus bisa semuanya. Ya, oleh karena itu, pahami firman Tuhan ini, renungkan firman Tuhan ini, biar jadi berkat bagi kita semua. Saya berdoa, saudara kita semua akan jadi pelaku-pelaku firman, dan kita akan fulfilling our divine destiny. Semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Bersyukur untuk hari yang baru. Kebenaran-Mu, firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.